Halo, kembali lagi di channel channel-channelan. Untuk video ini akan membahas tentang script hostname examiner. Di sini gue buat script baru yang examine di dynamic DNS dari partner kita. As far as we know that our partners, few of our partners have the DNS or dynamic DNS, ya kan? So kita akan nge-evaluate apakah DNS tersebut masih reachable jika IP-nya berubah ketika kita resolve gitu. Nah, kita buat script di sini. Scriptnya intinya adalah kita dig dulu, dig dari DNS-nya. Setelah itu, misalnya dapat IP, IP-nya kan bisa aja satu atau bisa banyak ya. Kalau IP-nya satu, dia kita tes dengan curl. Curl biasa, sequence, pakai HTTPS. Kita tembak, kita kita dapetin status code-nya. Dan nanti kita hitung status code-nya. Kita hitung status code-nya apakah 500, 400, 3002, XX dan lain-lain. Kalau timeout ya timeout. Kalau misalnya dia lebih dari satu IP, kita pakai Xargs, jadi kita curl-nya itu secara paralel. Kita pakai paralel curl di sini. Tapi sayangnya gua nggak menemukan cara dapetin counter status code-nya ini ya. Gua nggak bisa nge-count status code, jadi harus manual ngelihatnya. So ya, oke. Untuk demonya, oh ya ini ya pokoknya gitu sih intinya. Kemarin kita coba demo dikit aja. Misalnya kita execute validation. Misalnya API mttunes. Nah, kita curl. Nah, dia dapat 503 gitu. Oh iya, untuk lebih jelasnya berapa kali kita nge-curl? Kita nge-curl itu sebanyak 200 kali tiap IP. Nah, kenapa 200 kali? Kenapa banyak banget? Karena kalau kita cuma nge-curl 10 kali misalnya atau 20 kali, kita nggak bakal dapat perubahan IP. Nah, biasanya perubahan IP itu terjadi ya kira-kira 2 sampai 5 menit. Itu pasti ada perubahan IP dari masing-masing hostname yang coba kita evaluate atau kita examine. Jadi that's why we determine this value to 100 for each hostname, for each IP ya. Jadi ya kita lanjutin. Nah, kalau misalnya ini kan dapatnya 503 terus, karena udah ketahuan 503, dia nggak bakal berubah lagi, udah pasti sampai akhir udah 503. Makanya dilakukan early stop di 10 iterasi awal. Nah, ini early stop kalau 503. Nah, kecuali 200 atau 300, 400 itu nggak pakai early stop, jadi terus jalan. Nah, ini kita coba lihat aja. Nah, ini masih IP-nya masih sama dan status code-nya masih 200. Apakah dalam 1 menit kemudian atau 2 menit nanti ada perubahan IP? Nanti kita bisa lihat bakal ada found new IP-nya berapa, dan kita taruh di list. Nah, listnya udah dapat misalnya jadi 2 IP, nah dua-duanya kita tembak lagi. Dan begitu seterusnya. Misalnya ada found new IP itu ditaruh di list lagi, jadi ada 3 IP kan. Nah, itu kita tembak lagi tiga-tiganya gitu. Jadi IP-IP yang sebelumnya yang udah kita dapat itu masih kita tembak terus, dan kita bandingin dengan IP yang baru, apakah status code-nya itu konsisten atau enggak gitu kan. Jadi ya itu sih, kita pengen lihat doang status code-nya konsisten atau enggak. Kalau misal konsisten, artinya ya kita bisa masukin si hostname ini ke dalam cron job dari script kita yang sebelumnya itu uh,
nge-replace etc host supaya Squid ngambil resolvernya dari etc host itu. Kira-kira itu sih. Nah, ini mungkin agak lama tapi kemarin udah gua coba di mesin yang berbeda ya. Ini cuma contoh buat nge-demoin aja. Nah, kemarin udah dapet hasilnya. Misalnya ini tadi result.log ini yang tadi ya 503 APM tunes. Terus ada juga result log .one ini yang tadi BNI collection. Nah, ini kalau kita lihat ke bawah. Nah, ini ada perubahan IP. 341011717139 masukin ke list. Nah, baru dua-duanya ditembak lagi. Nah, status code-nya 200.404, 200.404. Nah, 200 dan 404 ini masih tergolong aman karena 404 itu kan cuma nggak nemu path aja kan, karena memang kita nge-crawlnya ini cuma langsung HTTPS ini tanpa header, tanpa tanpa ada paket tambahan gitulah, tanpa ada utility tambahan gitu yang kita kirim, kita request ke IP-IP-nya ini. Jadi masih aman sih. Nah, terus ini nemu lagi ada IP lagi 117.54.238. Nah, kalau kita tembak hasilnya sama 200.404.404. Ya gitu. Tapi gue nggak tahu ya kenapa ada 200 di sini. Kenapa beda gitu dari yang 404 ini. Tapi ya ini aman sih. Dan kalau kita lihat di hasilnya 200xx itu total 200 request berhasil. Hasilnya 2xx status code-nya, dan 116 request itu ke 4xx ya. Itu hasilnya. Parameter kita cuma 2xx, 4xx atau timeout gitu. Kalau misalnya kita nemu timeout, ada yang timeout gitu somehow, artinya hostname itu nggak bisa kita masukin ke cron job. Nah, artinya ini karena nggak timeout, nggak ada yang timeout, ini aman untuk kita masukin ke list script yang kemarin. Nggak usah di-exclude gitu, kita include aja. result log.2 API BNI. Nah, ini aman 404 sampai akhir. Ya, ini pernah juga gue coba hostname ini. Dia karakteristiknya nggak seperti yang hostname BNI sebelumnya. LXI collection itu terlalu sensitif, dia dynamic DNS-nya terlalu sering. Kalau ini nggak terlalu sering, tapi pernah berubah juga gitu. Jadi ini safely to include juga, save to include di etc host kita nanti. Nih 4xx 200. Salah nih. Result 3 dev BNI 403. Ya mostly gitu sih. Mostly kebanyakan wait 6 kali ya. Nih IP ideal DBS. Ini juga ganti beberapa kali IP, tapi dua-duanya masih bisa di ini ya. Ini ada titik 36, titik 38. Nah, ini kita coba 36, 38, tetap dua-duanya masih 404. Artinya ini nggak time out gitu, masih bisa diakses walaupun nggak terdaftar di host name server DNS-nya gitu, maksudnya gitu. IP tersebut nggak terdaftar sebagai a record di DNS, tapi dia sama masih reachable, masih kita reach gitu dengan request. Nah, nih 4xx-nya 353. Ya mostly itu sih. Result 8. Nah, ini Mailgun ya, ini yang pakai Xargs karena dia dapat domain banyak banget, dapat IP banyak banget gitu, maksudnya lebih dari satu, makanya ini pakai paralel. Nah, ini dapat found new IP ini masih tetap bisa diakses 200 semua, walaupun found new IP gitu. Ini dapat 200 semua, kayak gitu sih. Result log 9. Oh, ini Mailgun juga.
200 semua. Ini nggak bisa dihitung karena XArgs gue nggak nemu caranya nge-count. Nah, ini banyak banget nih, 200 semua. Nggak ada yang time out gitu maksudnya. Jadi kesimpulannya dari percobaan ini, karena goalsnya adalah the main goalnya to prove that the previous partner's IP is still reachable. Udah itu doang kan. Walaupun di dalam A recordnya itu nggak ada. Tapi yang kita temukan di sini semua reachable. Masih 404 atau 200 kayak gitu. Jadi uh, kalau dari sisi resolver kita ini masih bisa kita include. So thank you.